Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kehadirannya rekan-rekan milenial dan tim dalam acara kita yaitu Millennial Entrepreneur Webinar batch pertama. Jadi mungkin dari kemarin undangan yang sudah kita sampaikan pada rekan-rekan milenial ini kan, sebenarnya acara ini itu apa sih, gitu kan? Nah, acara ini sebenarnya adalah acara kelanjutan dari webinar yang sudah kita laksanakan yaitu pada tanggal 25 Juli kemarin ya. Itu. Jadi ini adalah kita akan lebih mengupas lagi tentang sociopreneur. Baik, mungkin sebelumnya yaitu karena perkembangan sociopreneur semakin meningkat baik di dunia global maupun di Indonesia, tren tersebut hadir sebagai jawaban atas persoalan sosial yang tidak memberikan pilihan lain pada para milenial nih, kecuali terus meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lalu sebenarnya sociopreneur sendiri itu apa sih? Mungkin di antara kita ada yang belum tahu, tapi ada yang sudah tahu juga. Nah, nanti kita bahas. Yang pertama itu ya, sociopreneur itu sendiri apa? Terus bagaimana sih caranya menjadi seorang sociopreneur yang sukses? Dan yang paling penting di sini, apa hubungannya antara sociopreneur itu dengan wakaf gitu? Kok acara ini kok diadakan oleh Gerakan Wakaf Indonesia dan platform Aku Berbagi? Pasti kan di antara rekan-rekan semua kan ingin tahu ya. Nah, kita akan kupas jawabannya di sini. Cuman di sini sebelum acara kita mulai, jadi saya akan bacakan dulu susunannya. Setelah ini adalah sambutan dari Ketua dari Gerakan Wakaf Indonesia yaitu Bapak Misbahul Huda. Jadi beliau adalah Ketua Umum dari Gerakan Wakaf Indonesia. Sekaligus nanti Pak Huda mungkin akan bacakan doanya supaya acara kita lancar ya Pak ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara pertama yaitu tentang sociopreneur di Indonesia, tinjauannya dalam praktisi, itu oleh Bapak Yakin Adinegoro. Yang pembicara kedua adalah dibawakan oleh Bapak Sahid Sumitro. Beliau adalah profesional coach yang cukup terkenal ya. Mungkin jika rekan milen belum tahu, jadi beliau ini sudah cukup banyak memberikan coach untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Baik, nggak usah panjang lebar dari saya ya. Jadi mari kita mulai saja. Mungkin untuk yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Misbahul Huda, Ketua Umum Gerakan Wakaf Indonesia. Monggo Pak, waktu dan tempatnya kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih moderator Mbak Vita, terima kasih Mas Adi, Mas Sahid yang telah berkenan memberikan ilmunya pada acara sore hari ini, yaitu bicara tentang sociopreneur di kalangan milenial. Juga terima kasih kepada teman-teman, adik-adik yang rela bergabung dalam komunitas ini. Sengaja saya mengundang para sociopreneur milenial yang saya kira ke depan, meskipun istilah ini baru, tetapi ke depan istilah ini akan menjadi sebuah keniscayaan untuk berhasil. Sociopreneur, tadi Mbak Vita sudah mencoba memulai, adalah irisan dari entrepreneur dan kegiatan sosial. Ya, irisan dari entrepreneurship dan sociopreneurship, artinya kegiatan sosial. Nah, kelihatannya agak aneh, tetapi ke depan sesungguhnya modal bekal sukses itu tidak akan lepas dari kedua hal ini. Pertama, tuntutan masyarakat karena pandemik ini banyak orang yang kemudian sakit tiba-tiba wafat. Nah, lalu masyarakat akan semakin religius, berempati, semakin welas asih, ya, semakin peduli sosial, sehingga bisnis apapun, sekali lagi bisnis apapun, brandingnya harus mengedepankan prinsip-prinsip sosial dan value religiusitas tadi. Tanpa itu sulit akan diterima. Nah, monggo, apa saja harus mengedepankan aspek-aspek ini. Misalnya, saya sering mendengar bahwa perusahaan logistik itu kan nyaris semuanya kan material bisnis ya.
Tetapi bisa jadi bisnis delivery happiness, ya, mengirim kebahagiaan. Iso toh mengirim kebahagiaan itu, kira-kira begitu. Tapi begitulah ya, kemasannya harus ada bisnisnya, ada value, ya, ada sosialnya. Yang pertama. Yang kedua, para pebisnis Muslim semacam IIBF, presidennya Indonesian Islamic Business Forum, ya, pernah merumuskan rich formula, ya, formula untuk menjadi kaya. Ternyata ada 4. Yang satu, jika Anda sukses berbisnis, cash in naik, maka yang kedua, saving harus naik. Ya, saving itu berarti reinvestment. Yang ketiga, setelah saving adalah giving harus naik. Giving itu sosial. Dan yang keempat, simplicity harus juga meningkat. Itu rumus untuk menjadi orang kaya, kalau mau. Nah, ini dibuktikan, banyak kemudian pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda yang dulu kan banyak paparan-paparan yang menang, kemudian dapat bantuan CSR, Mas Adi, ingat ya, dari perbankan, dari Bank Tinggi, itu banyak yang dapat. 5 tahun memang meningkat bisnisnya. Setelah 2-3 tahun meningkat bisnisnya, jadi orang-orang kaya baru. Setelah 5-6 tahun, banyak orang yang anak-anak muda kemudian collab. Diteliti oleh teman-teman IIBF, mengapa collab? Bangkrut ternyata bukan karena bisnisnya yang bangkrut, tetapi gaya hidupnya. Ya, pola makan, pola penampilan, pola pergaulan, nomor 4 kakean pola. Kakean pola itu yang tidak lagi giving-nya naik, saving-nya naik, tidak simplicity-nya yang naik, tetapi konsumsinya yang meningkat. Nah, mudah-mudahan pengantar ini, sekali lagi, ini bukan soal gaya. Oh, gaya baru apa? Sosiopreneurship, bukan. Ya, ini bukan soal gaya. Ini keniscayaan kalau Anda, adik-adik, mau sukses bisnis ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vita, suaranya belum ya? Ya, baik. Baik, teman-teman. Jadi kita nggak usah ini ya tegang-tegang. Kita relax aja nih di sini ya. Udah Jumat sore juga, udah mendekati weekend. Ini liburnya agak panjang di sini ya. Oke. Jadi nanti mungkin ketika narasumber berikan materinya, teman-teman juga bisa langsung bertanya ya, mungkin by chat dulu ya. Jadi nanti kita akan karena nanti ada sesi pertanyaan juga. Terus dari kemarin itu ketika kami membagikan undangannya, itu ada yang tanya, itu nanti kira-kira dapat sertifikat lagi nggak Kak? Gitu ya, kan banyak yang tanya gitu. Jadi sertifikat nanti akan diberikan lagi ketika kalian sudah mengikuti batch yang kedua. Jadi ini ada 2 batch, gitu ya Pak Adi ya? Yang kedua, nanti baru kalau full, baru kita akan memberikannya. Karena yang pertama, kalau sudah tanggal 25 kemarin kan kita sudah bagikan semuanya kan, gitu. Tapi kalau ada yang belum nanti bisa diingatkan di admin kita. Baik, untuk selanjutnya mungkin yang pertama materi akan dibawakan oleh narasumbernya yaitu oleh beliau bernama Bapak Yakin Adinegoro. Beliau ini adalah lulusan dari Universitas Parahyangan Bandung dan Western Illinois University USA. Programnya adalah yang diambil Political Science. Kalau untuk pengalaman kerjanya, nggak usah diragukan lagi ya. Jadi beliau ini berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri asuransi dan perbankan multinasional. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibunya ada yang orang-orang bank, mungkin sudah kenal sebelum dengan Pak Yakin Adinegoro ini. Dan kalau saat ini posisi beliau sebagai apa? Posisi beliau sebagai partnership lead di akuberbagi.com gitu. Oke, saya nggak usah panjang lebar ya, karena waktunya juga terbatas juga. Baik, mari kita sambut Bapak Yakin Adinegoro. Oke, mari Pak. Ya, terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya senang sekali hari ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit bagi ilmu ya. Katanya kalau bagi ilmu itu pahalanya gede. Dan saya senang banget ya hari ini kita juga berbagi ilmu sama teman-teman semuanya, sama teman-teman milenial, baik yang milenial jilid 1 maupun yang jilid 2 atau yang sudah kolonial seperti gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita santai-santai aja hari ini. Kita having fun aja. Kita senang-senang sambil kita
coba kita lihat apa sih kira-kira yang hari ini kita bisa ambil gitu ya pelajarannya, dan kalau bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita nantinya. Nah, tadi Mbak Vita sudah jelaskan bahwa ini adalah kelanjutan dari sesi kita yang pertama pada tanggal 25 Juli kemarin. Ya, pada tanggal 25 Juli kemarin itu adalah forum inspiratif di mana kita sudah ada tamu kita, seorang entrepreneur muda dan juga punya kepedulian sosial yang cukup tinggi. Waktu itu Mbak Mona dari Golden Tiara, dan itu adalah sesuatu hal yang kelihatannya harus kita ikutin jejaknya ya teman-teman semuanya. Kita harus melihat itu sebagai contoh bahwa ternyata kita anak-anak muda di Indonesia juga bisa seperti gitu. Nah tadi sedikit sudah diulas oleh Pak Huda bahwa apa itu sih sociopreneur di Indonesia itu apa sih, siapa sih mereka dan bagaimana sih mereka seperti gitu. Betul Pak. Sekarang kalau kita lihat di dalam praktek keuangan, bagi praktisi keuangan sekarang ya konsultan itu selalu kita bilang bahwa sebelum, kalau zaman dulu kalau kita punya uang, kita sisihkan uang kita untuk investasi dan nabung terlebih dahulu, habis itu baru kita habiskan. Ternyata sekarang ada gerakan yang lain nih, ada tren yang lain, sebelum nabung, sebelum investasi, sebelum kita habiskan, kita sedekah dulu. Karena ternyata sedekah itu ternyata bisa meringankan banyak hal, termasuk juga ternyata bisa mengundang rezeki yang lebih banyak lagi. Dan itu saya sangat sekali, dan saya sudah melihat banyak sekali contoh-contoh di mana kalau sedekah itu kita jalankan secara terus-menerus, itu bisa membantu hidup kita dengan langsung. Jadi langsung dibalas sama Allah itu langsung pada hari itu juga, pada saat itu juga. Nah, luar biasa. Jadi the power of sedekah itu ternyata luar biasa. Nah, hari ini saya ingin membahas sedikit tentang entrepreneurship atau social entrepreneurship di Indonesia. Kemudian saya juga akan lihat siapa aja sih sebetulnya socialpreneur yang sudah ada di Indonesia maupun di dunia. Mungkin kita bisa belajar sedikit dari mereka, dan juga gimana caranya kita ngebangun. Saya akan kasih sedikit tips ya yang sudah kita lakukan. Dan kebetulan hari ini saya mewakili dari akuberbagi.com. Ini sebetulnya adalah bagian dari socialpreneur itu sendiri. Ya, karena apa? Karena nanti akan saya jelaskan kenapa. Nah, saya sekarang ingin share screen kepada teman-teman semuanya. Mbak Vita, bisa tolong di-able, saya masih disable untuk share sharing. Oke, baik sharingnya. Iya. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke. Sambil nunggu, oke ini udah. Sudah bisa? Sudah Pak. Sudah terlihat Mbak? Sudah ya? Sudah kelihatan Pak. Ya. Nah, ini bahasan saya tentang Indonesia ditinjau dari segi praktisinya. Kenapa? Karena saya selama hampir setahun ini kita memang fokus di Aku Berbagi ya, satu hal yang sangat berbeda dari yang selama ini kita lakukan. Kalau zaman dulu tadi Mbak Vita udah bilang kepada teman-teman semuanya, saya pengalaman di dunia asuransi, di dunia perbankan ya. Saya dulu tuh jualannya macam-macam, dari pinjaman sampai KTA, sampai kartu kredit, sampai segala macam pernah kita lewati semuanya. Dan sekarang alhamdulillah kita dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala gimana kita bergabung dengan satu socialpreneur sebetulnya di Indonesia yang sudah berjalan. Nah, oke, jadi saat ini saya agak pede nih kalau kita ngomong dari bilang bahwa saya dari praktisi yang selama ini kita lakukan socialpreneur-nya. Gitu. Ya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Huda tadi. Apa sih sebenarnya socialpreneur itu? Ini beda sebenarnya dengan kegiatan CSR atau organisasi filantropi lainnya, ya. Kenapa kok beda? Kalau CSR itu sebetulnya adalah suatu kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak, sudah punya keuntungan, misikan sedikit dari keuntungannya untuk masyarakat sekitarnya, ya. Dia biasanya dipilih apakah itu dunia pendidikan, apakah itu nanti dipilih lagi dunia anak-anak atau untuk rumah atau seperti gitu. Dan itu biasanya CSR itu dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar, dan itu adalah bagian dari mereka punya tanggung jawab kepada masyarakat. Suatu hal yang bagus, iya bagus itu, dan itu ternyata juga diatur oleh undang-undang untuk CSR-nya di Indonesia ini, gitu ya. Kalau organisasi filantropi lain lagi, itu benar-benar organisasi yang non laba. Jadi mereka benar-benar bergerak bahwa ini benar-benar saya non laba, saya nggak cari laba, saya benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi biasanya bukan sejahterakan masyarakat. Biasanya kalau filantropi itu adalah dia menolong orang-orang yang berkebutuhan seperti gitu, itu kalau filantropi. Nah, kalau socialpreneur apa?
persis yang tadi dikatakan oleh Pak Huda, ini adalah irisan antara sosio sama entrepreneurship. Jadi harus untung, iya harus untung. Usaha-usaha tersebut harus untung, tapi tujuannya bukan sekedar memperkaya diri sendiri, tapi juga berkontribusi untuk kesejahteraan orang lain. Jadi ada beberapa sociopreneur, dia benar-benar memberdayakan masyarakat sekitarnya, kemudian dia untuk membangun suatu produk dibuat oleh masyarakat sekitarnya, produk itu dijual sehingga masyarakat sekitar tersebut mereka punya penghasilan. Ada juga itu sesuatu entrepreneurship itu adalah dia langsung mengikhtiarkan bahwa sebagian besar dari keuntungan saya atau semua keuntungan saya akan saya berikan kepada masyarakat sekitarnya atau pada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga entrepreneurship, ya, sociopreneur. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita lihat di sini, bahwa nggak ada salahnya kita mencari uang, nggak ada salahnya kita kaya kalau kita mau menjalankan sociopreneur. Seperti gitu, ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu kenapa? Kalau kita kaya, kalau kita banyak dapat uangnya, tentunya yang kita bagi kepada masyarakat sekitar kita juga lebih besar dibandingkan kalau kita tidak ada keuntungan sama sekali. Nah, ini adalah siapa saja sih yang sukses, ya? Kalau kita lihat di sini, saya tampilkan aja 5. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah sukses sebagai sebutannya sociopreneur. Di situ ada Gamal Albin Said. Nah, mas-mas yang satu ini dia pendiri klinik asuransi sampah. Dia melihat bahwa sekarang banyak sekali orang sakit, orang-orang miskin sakit nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Dia cari akal, gimana? Oh, ternyata di sekitarnya banyak sampah. Nah, sampah itu bisa dijual ternyata. Ternyata itu sampah punya nilai ekonomi. Nah, akhirnya jadi dia buat ini, Mas Gamal ini udah dokter, dia buat satu klinik, bayarnya nggak pakai uang, tapi pakai sampah. Dan ini sudah banyak sekali yang ditolong, ya. Kita kenal ada kitabisa.com, itu Al-Fatih Timur, ya, masih muda sekali orang itu. Dia punya ide, dia melihat ada beberapa, kalau di Amerika itu ada namanya crowdfunding.com, jadi dia mengumpulkan uang dari masyarakat untuk langsung disumbangkan dan didonasikan kepada orang yang berkebutuhan, ya. Ada orang yang butuh seperti gitu. Dia bangun story-storynya, kemudian banyak orang akhirnya juga tergugah untuk ikut serta di situ. Kitabisa.com sekarang sudah gede, ya, gede sekali. Dan kemudian ada lagi, ini ada namanya, ini masih muda-muda semua nih, saya lihat ya, ada Azalia Ayuningsias. Dia memberdayakan masyarakat di NTT, di Nusa Tenggara Timur, di mana mereka itu membuat kain songket seperti gitu, ya. Nah, kalau teman-teman pernah ke NTT, itu namanya kain songket di sana itu dikerjakannya itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Tiba-tiba dijualnya cuman sekian puluh ribu rupiah, sekian ratus ribu rupiah, nggak nutup sebetulnya. Nah, kemudian juga jualannya gimana? Kalau zaman dulu itu mereka cuma buka, kalau misalnya ada orang datang ke kampung dia, baru dia jualan seperti gitu. Padahal yang datang ke kampungnya sedikit sekali. Nah, adik kita yang cantik ini, ya, Mbak Azalia ini ternyata punya ide. Akhirnya yang kain-kain songket itu bisa dipasarkan sampai kemana-mana, seperti gitu, ya. Jadi memberdayakan masyarakat, ya, ibu-ibu di NTT. Ada juga Mas Agis Nur Aulia ini, dia punya Jawara Banten Farm, di mana dia ngebantu para peternak-peternak yang ada di kampungnya, di Banten di situ. Nah, ada juga terakhir ada Dea Valencia, dia punya batik kultur Dea. Siapa yang buat batik-batiknya ini adalah para para orang-orang yang cacat, ya, difabel dikumpulkan, diajarin cara batiknya, dan ternyata bisa ngejual sampai kemana-mana. Ya. Kalau kita lihat di sini ada garis merah yang kita lihat dari teman-teman kita yang sudah sebagai sociopreneur di sini, bahwa mereka punya ide itu berangkat dari masalah sebetulnya. Dia punya masalah, dia terganggu akan masalah itu, dan akhirnya dia punya ide untuk memberdayakan atau mengatasi masalah tersebut, ya. Nah, nanti akan saya sedikit bahas tentang apa sih masalah-masalah yang ada di Indonesia yang kira-kira mungkin bisa mendapatkan ide teman-teman semuanya, ya. Ini kalau di dunia yang paling terkenal itu ada namanya Muhammad Yunus. Ini di Bangladesh, ya, dia mendirikan namanya Grameen Bank. Kalau saya waktu kerja di bank dulu, kalau saya mau kasih pinjaman atau saya mau kasih loan kepada orang, saya akan tanya, sudah punya pekerjaan belum, penghasilannya berapa, asetnya ada berapa, dan seterusnya. Akhirnya yang bisa saya kasih pinjam, saya bisa kasih loan itu adalah orang-orang sebetulnya mampu, yang punya aset, ya, yang punya usaha.
yang sudah sebetulnya tidak yang tujuan dikasih pinjaman bukan untuk buat usaha baru, tapi untuk membesarkan usaha dia yang sudah ada. Kalau Pak Muhammad Yunus ini yang akhirnya menang hadiah Nobel, itu dia membangun suatu usaha di mana dia memberdayakan ibu-ibu, teman-teman semuanya, ibu-ibu di kampung di sana, kemudian dikasih pinjamannya kecil, cuman ibu-ibu, kenapa nggak bapak-bapak? Ya mungkin karena ibu-ibu bisa lebih dipercaya dan bisa lebih punya komitmen kali ya, saya nggak tahu itu. Dan itu ternyata besar sekali, dia sudah mencapai jutaan orang yang sudah dibantu oleh Pak Muhammad Yunus dengan Grameen Bank. Ya, kemudian juga ada Lauren Bush, dia founder Fit. Ya, dia orang ini tinggal di Afrika sudah cukup lama. Kemudian yang ngelihat, ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak makan, yang untuk makan aja susah. Nah, Lauren Bush ini akhirnya membantu mereka-mereka yang yang kesusahan makan tersebut. Caranya gimana? Salah satunya jual tas. Ya, jual tas yang seperti dipakai di foto ini, dia jual tas Fit ini dan akhirnya hasilnya untuk memberi makan orang-orang yang kekurangan makan. Nah, ini satu lagi, masih kecil banget, umur 11 sama umur 13. Kakak beradik, namanya Dali and Vince Confelder. Dia buat satu brand namanya Nalu Clothes. Ya. Sampai di Bali pun sekarang dijual. Nah, Nalu Clothes ini untuk apa? Dia jual baju, dia jual fashion seperti gini, dan 100% disumbangkan kepada orang yang butuh. Yang buat siapa? Yang buat juga orang-orang mereka juga. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, sekali lagi garis merahnya, benang merahnya adalah sebenarnya mereka memberdayakan orang-orang yang miskin sebetulnya. Dan untuk apa hasilnya? Ke mereka juga. Nah, ini sesuatu. Jadi dunia dapat, akhirat dapat ya. Siapa yang nggak mau seperti gini? Kita sebagai socialpreneur kan. Nah, teman-teman semuanya, syarat-syarat menjadi socialpreneur sebenarnya tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Huda, bahwa itu adalah irisan antara entrepreneurship dengan sosialnya. Nah, kalau yang sebelah kiri yang ditampilkan di saya ini, kalau Anda ingin buka startup ini jangan kalian anggap seperti kita buat Gojek atau GoFood atau segala macam gitu yang digital. Enggak, kita buat satu perusahaan baru aja kita bisa sebut startup. Startup kita harus punya ide, kita harus bisa memplanning dengan baik, kita harus punya teamwork, kita mesti invest, ya, kita ada capitalnya di situ, kita mesti ikutin tren, kita harus punya sumber daya, strateginya harus bagus, dan produknya pun harus bisa diterima oleh masyarakat. Banyak ya syarat-syaratnya sebagai kalau kita mau entrepreneur ya, iya. Nah, tapi kalau kita pengen entrepreneurship, yang tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal yang harus kita capai, ditambah lagi sebetulnya kalau kita punya entrepreneur sebagai socialpreneur, yaitu fokus pada kebaikan. Harus bermula dari masalah. Ya, kalau tadi kayak si Lauren Bush, itu lihatnya bahwa orang banyak yang nggak makan. Aku jualan tas aja, judulnya adalah Fit. Ya, judulnya adalah Fit. Ternyata laku dijual. Ternyata kemana-mana orang-orang membeli itu tasnya, kemudian itu uangnya untuk membantu orang yang makan. Bermula dari masalah. Ya, seorang Gamal Albin Said juga demikian. Terlihat bahwa ternyata banyak sekali orang sakit nggak mampu untuk berobat. Dia bermula dari masalah, akhirnya dilihat lagi satu lagi, ada 2 masalah. Orang buang sampah sembarangan, sampah demikian banyak, itu satu masalah lagi. Dikaitkan 2 masalah jadi satu, jadi positif hasilnya. Untuk apa? Ternyata sampah bisa untuk membiayai pengobatan dari orang-orang yang tidak mampu. Nah, fokus kepada kebaikan. Iyalah, yang namanya juga sosio, maksud kita nggak fokus pada kebaikan. Kita harus fokus dengan kebaikan. Ya. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan manajer yang baik. Iya. Kalau enggak, gimana kita bisa membuat perusahaan ini running well, atau kita bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan, ya kan? Mempunyai platform kebaikan. Kalau kita lihat tadi semuanya teman-teman, ya semuanya memanfaatkan kebaikan platform yang mereka miliki, termasuk juga jaringan yang mereka miliki. Ya, tanpa jaringan susah. Tanpa platform yang bisa diakses dengan baik dan gampang oleh orang-orang, susah juga. Ya. Dan satu yang paling penting, kalian harus punya tim yang satu visi. Kalau visinya udah 3, 4, 5 udah berbeda-beda semuanya, susah. Ya, teman-teman.
Nah, ini kalau kita lihat, saya kasih satu contoh aja tentang masalah yang ada di Indonesia. Kita lihat aja, ternyata menurut data, angka kemiskinan di Indonesia karena dampak COVID-19 ini meningkat jadi 26 juta jiwa, 26,4 juta jiwa. Waduh, luar biasa. Atau naik 9,78% ya dari tahun sebelumnya. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita lihat teman-teman semuanya, ini adalah masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama. Nah, ini mungkin dari sumber masalah tersebut kita bisa memulai untuk yang sebagai sosiopreneur kita, ya. Nah, teman-teman milenial, tadi saya sudah kasih lihat ya, sebagian besar, bukan cuma sebagian besar, banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di sosiopreneur sangat sukses dan mereka adalah milenial. Bahkan ada yang tadi usianya 13 dan 11 tahun pada saat mereka membangun yang namanya Nalu Clutch, itu orang Australia. Ya, luar biasa. It's your turn. Ya, sekarang adalah zaman kalian ya untuk berbuat sesuatu, dan kalau bisa ini bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat sekitar Anda. Ya, apalagi kalau kita lihat di sini, Indonesia itu sekarang ada yang namanya bonus demografi. 36% dari total populasi di Indonesia ini adalah lahirnya antara tahun 80-an sampai tahun 94-an. Ya, tahun 90-an. Artinya mereka berusia 17 sampai 38 tahun itu mencapai 36% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Ya, dan 47 jutanya tinggalnya di wilayah urban, perkotaan, saudara, teman-teman semuanya. Ya, ini datanya ini sangat menarik sekali. Ternyata kita nggak beda-beda jauh dengan negara-negara tetangga kita. Thailand ada 33%, Filipina ada 37%, ya Vietnam 38%. Tapi harap diingat satu hal, jumlah penduduk kita versus Vietnam misalnya atau versus Filipina, kita bisa berkali lipat. Jadi jumlahnya besar sekali teman-teman semuanya, ya. Ini adalah opportunity sekaligus juga tantangan bagi kita semuanya, teman-teman sebagai milenial. Ayo kita sama-sama kalau misalnya mau. Nah, ini adalah forum yang tepat menurut saya. Kita akan berusaha, kita hand in hand sama-sama untuk menumbuhkan yang namanya adalah sociopreneurship. Gitu ya. Apalagi kalau kita dilihat di sini, teman-teman semuanya pasti punya telepon. Pasti punya telepon, punya smartphone, pasti. Smartphone itu kita pakai apa? Cuma browsing doang? Enggak. Ternyata banyak sekali kita pergunakan untuk belanja online, ya kan? Kemudian untuk banyak hal yang bisa ini. Nah, kalau kita punya smartphone, berarti di sini adalah kita punya peluang yang sangat besar bahwa kita di dunia digital ini semakin banyak orangnya yang bisa ini nangkap. Gitu teman-teman semuanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini digital connected lebih lagi gila-gilaan lagi. Ternyata orang nonton TV itu makin berkurang teman-teman semuanya ya. Nah, dan semua orang punya handphone. Hampir 59% dari jumlah populasi itu ternyata punya handphone semuanya, punya smartphone. Ini adalah satu peluang yang harus kita inikan. Nah, apalagi kalau kita lihat bahwa online shopping growth ini di Indonesia sangat tinggi sekali, sangat banyak sekali. Sampai tahun 2018 saja itu sampai 151 triliun ya. Jadi ini adalah tadi kan kita bicara tentang masalah ya, kemudian kita lihat peluang, dan ternyata sekarang ini juga trennya ke arah situ ya. Trennya ke arah situ. Ini luar biasa sekali. Pilihannya adalah kita sebagai penonton atau kita mau sebagai pemain. Itu pilihannya. As simple as it is. Ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, tadi saya cerita bahwa saya ini dari akuberbagi.com ya. Akuberbagi.com itu sebetulnya apa? Sebetulnya kita adalah suatu sharing platform, artinya adalah satu platform yang bisa kalian buka dan ternyata kita bisa berbuat sesuatu kepada masyarakat banyak. Caranya gimana? Caranya ini seperti gini. Hanya dengan jari kamu saja sekarang kalian bisa berwakaf. Kalau zaman dulu kita kalau berwakaf itu kita berpikir bahwa harus kaya terlebih dahulu ya, harus punya tanah, harus punya bangunan, harus punya ini itu dan segala macamnya. Artinya nggak semua orang bisa berwakaf. Kalau zaman sekarang enggak rupanya. Nah, dengan platform Aku Berbagi ini kalian bisa mulai dari Rp20.000 per bulan untuk kontribusi kamu, dan kalian bisa langsung
bisa langsung berwakaf dengan lumayan besar ya, karena ada apa? Ada yang namanya adalah leveraging, itu adanya perkali lipatan dari apa yang kalian sumbang pada hari ini, katakan Rp20.000, ternyata kalian pada akhirnya nanti bisa berwakaf atau bisa berdonasi lebih dari Rp5 juta, padahal bayarnya cuma 1,2 juta. Kok bisa begitu? Ya, itu namanya kita berbasiskan adalah asuransi syariah, ya. Dan kalau asuransi itu artinya ada tolong menolong, ya, sifatnya adalah at-ta'awun, ya, tolong menolong di antara semua peserta. Dan ini ternyata sudah terbukti banyak sekali dari kita punya nasabah yang ternyata bisa berwakaf dengan jumlah yang lumayan besar hanya dengan uang yang kecil saja. Caranya gampang banget ya, hanya dengan jari kamu aja buka www.akuberbagi.com, itu sudah gampang banget, dan salah satunya adalah GWI. GWI adalah sebagai mitra kita di situ. Nah, jadi inilah sebetulnya kalau teman-teman mau tahu apa sih sebenarnya Aku Berbagi, yang seperti gini, kontribusi minimal 20.000 ya. Kita anak muda semuanya yang jadi kita nasabah kita atau kita punya peserta kebanyakan anak muda ya. Dan dengan Rp20.000 itu ternyata kalian tuh cuman harus menyisikan minum kopi kenangan 1 hari dalam 1 bulannya doang aja, itu pun masih ya 20.000. Kalau kopi kenangan setahu saya 18.000 ya. Nah, seperti gitu, dan disalurkan melalui Aku Berbagi, dan sebagian itu langsung kita bisa wakafkan ke nazir kita, GWI dalam hal ini ya, dan keluarga kita juga bisa menerima warisan itu ya, karena ini kita bekerja berdasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang sudah ada. Nah, seperti gitu. Nah, ini adalah suatu tool sebetulnya bagi teman-teman semuanya, bahwa Aku Berbagi ini sebagai suatu startup company yang berbasiskan untuk berbuat kebaikan, dan kalian kalau bergabung di sini, kalian juga bisa kita disebut sebagai entrepreneur, maksud saya socio entrepreneur. Kenapa? Karena sebetulnya kalian begitu kan ngajak orang-orang untuk sama-sama, yuk kita memperkenalkan akuberbagi.com gitu ya, kalian ini sebenarnya bisa mendapatkan penghasilan juga di sini. Nah, di situ ada namanya entrepreneurship di situ. Kalian bisa bisa berusaha mendatangkan keuntungan di satu sisi, di sisi lain juga bisa berbuat sesuatu yang lebih kepada masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini nanti nazirnya atau orang yang mengelola wakaf kalian itu adalah GWI, Gerakan Wakaf Indonesia. Nah, kayaknya saya sudah cukup makan waktu lama tadi karena kita juga mulainya terlambat, nggak apa-apa mungkin. Nah, habis ini mungkin nanti Mas Sahid sebagai professional coach bisa bantu lagi lebih banyak lagi untuk lebih mendalami apa yang tadi saya omongkan. Itu. Jadi Mbak Vita, monggo Mbak Vita untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Mungkin kita lanjut ke Pak Said dulu, terus kemudian baru tanya jawab ya dari rekan-rekan. Oke. Iya. Pak Said sudah siap ya Pak ya? Siap Mbak Vita. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, jadi nama lengkap beliau adalah Said Sumitro. Karena kan gelarnya banyak, jadi saya nggak sebutin ya, terlalu nanti makan waktu. Jadi beliau ini adalah seorang praktisi sumber daya manusia dan juga seorang profesional coach. Dan ternyata Pak Said ini juga pernah menuliskan buku ya, bukunya judulnya Bentuk Karakter The Climber on Click on Menjadi Pemimpin di Era Milenial, Spiritual, Purna Tugas. Oke, nanti kalau kalian teman-teman pengen tahu, cari aja di Gramedia, mungkin ada ya. Baik, mungkin bisa langsung ke Pak Said, mungkin bisa memaparkan. Ya, Oke, berapa menit saya, Mbak Vita? Ya Pak, monggo Pak. Ya, saya jatahnya berapa menit, Mbak Vita? Bapak jatahnya 30 menit. Oh, tapi karena ini dipotong mungkin 25 menit ya Pak ya. Baik, karena kalau nggak dibatasin 30 menit jadi 30 jam, Mbak. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, yang kami hormati Ketua Gerakan Wakaf Indonesia, Bapak Insinyur Misbahul Huda MBE. Yang kami hormati Pak Adi yang luar biasa paparannya, dan Mbak Vita, thank you, Bu Susi yang energinya nggak pernah habis untuk kebaikan umat. Nah,
Baik, teman-teman milenial sekalian, serasa saya ketika berbicara di hadapan teman-teman, meskipun secara online gitu ya, secara milenial, ya secara usia gitu nggak beda jauh ya. Saya masih 25 tahun, ya. Sama Pak, saya juga Pak. Ikut saya. Nah, baik. Nah, teman-teman sekalian, saya mau make sure dulu ya. Saya butuh pemastian dari teman-teman milenial semuanya. Jangan sampai saya berbicara ke dalam tanda petik nggak jelas ini orang yang ngedengerin atau tidak, gitu ya. Baik, saya mau pastikan Mas Juan dari Aku Berbagi, sorry. Mbak Nia Karlina, ada orangnya? Nia ini dari Pak GWI. Oh, GWI, sorry. Mas Hasil, ada orangnya? Ini dari Aku Berbagi, Pak. Oh, Mbak Birda? Nah, ini. Mbak Birda ada? Iya. Ada, Pak. Oh, siap. Yang penting anu ya, ngikutin ya. Ada kehidupan. Ya, Iya, yang penting saya khawatir berbicara tanpa ada orang gitu ya. Nggak ada tanda-tanda kehidupan, Mas. Iya. Sia-sia ntar gitu ya. Takutnya Mbak Anindya ke Mas Anindya. Mas Anindya ada ya? Oke, Iya, ada. baik. Oke. Oh, Mbak Perempuan, Pak, perempuan. Oke. Oh, perempuan. Baik, thank you. Mas Tri Ardianto ada? Ada, Pak. Oh, siap, thank you. Thank you respon cepatnya. Mbak Sinta ada? Oke, baik, thank you Mbak Sinta. Mudah-mudahan bisa cepat join. Mbak Artini ada? Oke, Mas Rai. Oke, thank you Mbak Artini responnya. Mas Raihan ada? Hadir. Oke. Thank you Mas Raihan. Saya kira dari Malaysia ini, Mas Raihan. Mbak Nadia ada Mbak Nadia? Hadir, Pak. Oh, siap. Putri Longgar ada? Oke, thank you Mbak Putri. Siap. Mbak Ayu Putri Rizkia? Hadir, Pak. Oke, thank you Mbak Ayu. Mas Arkan Said? Ya, hadir. Oh, thank you Mas Arkan. Luar biasa semangatnya. Semangat 45 ya. Mbak Bianita Sandi? Oke, Mbak Vidya Nur? Oke, baik teman-teman. Saya mau nanya dulu nih teman-teman milenial. Siapa dari teman-teman yang punya target, yang punya keinginan besar untuk menjadi orang hebat di usia muda, baik itu jadi seorang sociopreneur atau baik menjadi teknokrat atau menjadi orang yang terkenal tapi dalam hal yang positif. Tolong bisa angkat tangan. Nah, cara angkat tangan adalah karena salah satu ciri orang sukses di ke depan itu adalah dia mau menunjukkan, ini loh aku, ini loh saya yang siap capai target personal saya. Maka minta tolong yang memang benar-benar pengen achieve targetnya, pengen achieve goal-nya, silakan tunjukkan fotonya masing-masing. Go. Ini sore ini waktu yang mustajabah, apalagi Anda belajar, salah satu doa yang mustajabah itu adalah ketika Anda belajar pengumuman. Maka yuk, yang punya belief system, punya keinginan, punya cita-cita besar bahwa keinginannya, cita-citanya, hope-nya akan tercapai, go, silakan tunjukkan fotonya. Udah, mana milenial hebat ini, yuk. Ayo teman-teman, foto-foto selfie-nya kan banyak ya. Tunjukkan fotonya atau videonya. Saya pengen tahu. Karena saya punya ilmu ya. Saya punya ilmu namanya ilmu micro expression. Waduh. Micro expression. Bagaimana membaca wajah orang. Masa depannya kayak apa ini ya? Jelas apa enggak gitu ya? Ayo mana? Oh, kenapa tak satu pun yang muncul? Mana ini? Halo? Masih hidup semuanya? Mungkin lagi ngambil, Pak. Ngambil? Show, iya. Oke, baik. Pak Agus Ismail. Oh, ini bos ini ya. Pak Agus sudah memunculkan videonya. Maka inilah contohnya. Contoh orang sukses, contoh masih muda tapi sudah luar biasa. Bisa dicontoh teman-teman milenial ya. Pak Uda. Yang muda ini yang muda juga ini. Ini beliau ini yang mulai energinya yang masih muda mengalahkan teman-teman milenial.
Ayo mana ini? Teman mungkin bisa dibuka videonya ya. Ayo Gak apa-apa teman-teman. lu, nggak usah malu-malu. Ini sore saat Mas tepat Raihan ya. Kusuma. Odo, Mas Raihan Kusuma. Tolong jempol semuanya untuk Mas Raihan. Pakai ini, Oke. pakai jempol reaction. Kasih jempol untuk Mas Kusuma. Yes, keren banget ini. Loh, dilihat dari matanya, dilihat dari wajahnya, dilihat maksel yang ada pipinya, Mas sangat saat tepat ini mendesain goal dan yakin bahwa itu akan tercapai. Oh, di sini banyak guru hebat ya. Ada Pak Huda, ada Pak Agus, ada Pak Amin, Agus. Pak. Top Mas Rehan. Yuk yang lain. Ayo. Teman-teman sayang banget ini ketemu orang-orang besar. Ada Mbak Firda Astika. Tolong jempol untuk Mbak Firda Astika. Jempol. Ada, thank you Mbak Firda, luar biasa. Orang yang punya respon yang cepat itu mempengaruhi apa yang dilakukan, apa actionnya. Maka percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Firda itu benar-benar bisa mempengaruhi hari depan yang jauh lebih baik ya. Yo, mantap. Oke, yang lain, ayo Mbak Firda, thank you. Mas Raihan, thank you. Yang lain? Oke, Mbak Anindya, Mbak Ayu, Mbak Mastri, Mbak Sinta, Mbak Artini, Mbak Putri. Ada Mbak Ayu, thank you banget. Kasih jempol. Thank you banget. Tolong jempolnya dong, jempolnya untuk Mbak Ayu. Pada. Thank you Mbak Ayu. Ini benar-benar deh wajah-wajahnya, wajah-wajah spirit luar biasa. Dan ini momen hebat karena menjelang 17 Agustus ya. Luar biasa. Oke, thank you Mbak Ayu. Mbak Firda, Mas Rehan. Yang lain dong? Mbak Nia Karlina. Aduh, Mas Tri, thank you banget. Jempol dong untuk Mas Tri. Oke, mantap, luar biasa. Oke, yang lain. Mantap. Mbak Sinta, Mbak Artini, Putri. Teman-teman, ini hal sederhana. Sore hanya sekian menit, saya tadi dicatat 25 menit, ini mungkin sudah habis 10 menit ya. Hal sederhana tapi impactful bagi kehidupan Anda ya. Please program belief Anda bahwa ini adalah impactful untuk kehidupan Anda. Oke, Mbak Nia Karlina. Mana Mbak Nia Karlina? Wajah nggak kelihatan. Oh, it's okay. Yang penting ada niat untuk muncul gitu ya. Nah, ini ada lagi Baik. Pak, namanya Fitri. Mana? Fitri, Mana? Ya. Lah, aduh, Mbak Fitri, thank you banget. Jempol dong untuk Mbak Fitri. Ini anak-anak muda yang hebat ya. Keren banget. Akan sangat keren apabila teman-teman juga jadi duta. Gak kebayangin kalau teman-teman jadi duta orang berbuat baik. Gak kebayang betapa suksesnya teman-teman nantinya ya. Oke, yang lain Mbak Fitri, thank you. Yang lain, baik. Oke, teman-teman, thank you banget. Nah, izinkan saya share screen teman-teman di waktu yang sangat terbatas ini ya. Izinkan saya share screen. Ini materi saya. Baik, thank you banget teman-teman. Ada pertanyaan besar yang teman-teman mesti ketahui, yang masih muda khususnya ya. Kalau yang sudah kolonial, yang tapi energinya masih milenial, ini juga penting banget. Teman-teman, ini sekali lagi ini hal simple, hal sederhana, hal yang masih sangat kecil. Tetapi ketika nanti kita bergerak, teman-teman di sini ada 4-5 orang, teman-teman mesti jadi saksi di sore ini, di jam ini, di waktu yang hebat ini. 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, di tahun ke depan, teman-teman akan jadi saksi bahwa teman-teman ketika jadi duta atau teman-teman ketika bergerak memberdayakan banyak orang di GWI ini atau di Aku Berbagi ini. Dan ketika Aku Berbagi jauh lebih besar, maka teman-teman adalah tokoh di dalamnya. Wadah, gak bisa bayangin saya ya, luar biasa. Nah teman-teman, izinkan saya berbagi dulu, ini dulu ketika saya masih muda ya, minta tolong gak usah iri gitu ya. Tolong gak usah ngiri ya. Nama saya, ya ini ketika setengah kolonial ya. Ya, nama saya Syahid Sumitro, saya biasa dipanggil Syahid teman-teman, saya seorang trainer, juga seorang professional coach. Saya punya sertifikasi di professional coach, business coach, life coach, dan coach-coach yang lain gitu ya. Kemudian, alhamdulillah saya sudah nulis buku sama Pak Huda juga. Saya partner dari Loop Institute of Coaching. Ini nomor handphone saya yang di bawah. Saya sudah berkomitmen di GWI, di Aku Berbagi ini, komitmen saya please dicatat bahwa teman-teman, ini mungkin yang pertama, tapi berikutnya saya komitmen untuk memberikan coaching free pada teman-teman semuanya. Jika teman-teman bergerak untuk bersama-sama membuat Aku Berbagi ini terus bertumbuh.
saya berikan coaching free. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tepuk tangan. Iya. Nah, sebenarnya saya sudah nyiapin sore ini kita mau bahas apa, tetapi karena sangat pendek, please ini yang menggeletik hati saya. Teman-teman, please sekarang siapkan di chat box-nya masing-masing ya. Minta tolong disiapkan di chat box-nya masing-masing. Tadi Pak Adi sudah menjelaskan apa itu sociopreneur dan luar biasa gerakannya. Minta tolong setelah Pak Adi menjelaskan apa itu sociopreneur, apa yang terlintas di pikiran Anda, wahai teman-teman milenial, wahai calon orang sukses, wahai duta-duta hebat dari GWI, dari Aku Berbagi, wahai generasi yang akan mengubah lingkungan Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda setelah Anda mendapat paparan tentang sociopreneur. Go, please silakan ketik di chat box-nya masing-masing. Saya butuh make sure ini bahwa teman-teman memang layak menjadi duta yang hebat, yang benar-benar akan menggerakkan lingkungan Anda. Yuk, silakan ditulis di chat box-nya masing-masing. Maaf ya teman-teman milenial, saya sengaja harus interaktif ya, supaya feel-nya dapat. Ayo silakan diketik di chat box-nya masing-masing. Setelah mendapat paparan tadi itu, apa yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Ya. Oke. Semua peserta juga boleh menuliskan di sini, semua peserta. Rame. Aku ikut ya. Silakan semua peserta juga boleh menuliskan apa yang terlintas di pikiran Anda setelah mendapatkan paparan tentang sociopreneur dari Pak Adi tadi. Go. Ini sudah ada satu orang, Pak. Ya, saya sudah mantengin, Mbak. Mas Raihan, thank you respon cepatnya. Wah, Mas Raihan ini kayaknya ke depan layak jadi mensos ya, Menteri Sosial, karena respon cepatnya terhadap orang lain. Membantu orang lain yang sedang kesusahan tanpa mengambil keuntungan apapun. Kasih jempol dong untuk Mas Raihan. Go. Wah, luar biasa. Thank you Mas Raihan. Yuk yang lain. Come on, wahai generasi milenial, generasi kolonial, dan siapapun itu, yuk kita ramaikan chat box ini sebentar saja. Waktu saya sudah 10 menit, berarti kurang 15 menit lagi. 12 menit lagi. Go. Tetot. Ayo, sudah apa yang ada di pikiran, silakan diketik saja. Tidak usah ragu-ragu ya. Salah satu calon orang yang hebat itu whatever you think, whatever you see, try. Ketik supaya orang lain tahu apa yang Anda pikirkan. Oke, go. Baru satu ya? Baru satu, Pak. Oke. Yang lainnya teman-teman, nggak apa-apa. Ayo teman-teman. Teman-teman, saya sudah berkomitmen untuk membersamai Anda semuanya ya. Maka ayo kita saling bersinergi, berkolaborasi untuk, ya keren banget, menguntungkan untuk orang banyak, Pak. Wah, thank you Mbak Fitri Aulia, responnya keren banget. Kemudian, Mas Tri membawa dampak positif bagi orang lain dan membangun kesadaran akan masalah sosial. Ini deh, emang kalau anak-anak milenial yang sudah berpikir ke arah sana, beda dengan saya, dengan Bu Susi, dengan Pak Uda, dengan Pak Adi, emang beda mikirnya. Anak-anak muda ini TOP begitu lah ya. Oke, yuk yang lain. Oke, orang hebat bagaikan tanah subur, tidak harus menjadi buah terkenal. Kalau ini dari guru besar ya emang ya Pak Agus ya. Emang badannya aja yang belum besar ya. Ya, orang hebat bagian tanah subur. Pikiran kita itu seperti tanah subur, teman-teman. Teman-teman mau tanamin apa di pikiran kita itu? Mau tanamin belief yang keyakinan yang sangat besar bahwa teman-teman akan jadi orang hebat, atau aku kayaknya nggak bisa. Kalau itu yang tertanam, bertobatlah ya. Ayo, yang lain teman-teman. Oke, baik. Saya mau ngambil. Oke, thank you Pak Said. Kalau Mas Raihan sedang nyetir mobil, tidak masalah, matikan video dan fokus. Oke, thank you Mas Raihan. Nggak apa-apa. Baik teman-teman. Thank you banget responnya Mas Raihan, Mbak Fitri, dan Mas Tri Ardianto Aska. Saya mau ambil salah satu aja. Membawa dampak positif bagi orang lain dan membangun kesadaran akan masalah sosial.
Tadi ya, tadi Pak Adi sudah menunjukin siapa itu Dr. Gamal. Kemudian siapa itu Azalea, siapa tadi itu Pak? Dan lain masih muda mendunia. Pertanyaan saya teman-teman, please chat di boxnya masing-masing. Please chat di boxnya masing-masing. Jika Anda saat ini seperti Dr. Gamal Albin Said, seperti Azalea, seperti 5 orang hebat yang masih sangat muda di Indonesia tapi sudah mendunia, apa yang Anda rasakan? How do you feel jika Anda sudah seperti mereka? Oke, silakan tes, cek, tulis di chat box-nya masing-masing. Jika Anda hari ini sudah hebat sebagai seorang sosiopreneur seperti Gamal Albin Said, Azalea, dan 3 orang yang hebat dan masih muda seperti Anda semuanya, apa yang Anda rasakan saat ini? Senang dan bahagia karena sudah membantu banyak orang. Oh, thank you Mas Rehan, responnya luar biasa. Yuk yang lain. Saya yakin kalau Anda melihat yang paparannya Pak Adi tadi, Pak Dr. Gamal Albin Said, saya kenal baik beliau. Beliau sahabat saya ketika beliau masih kuliah di Brawijaya. Sering ketemuan di forum-forum entrepreneur gitu ya. Wah, rasanya bergetar ketika diskusi sama beliau. Terakhir ketemu beliau di Masjid Baitul Haq bersama Pak Huda juga. Bersyukur, thank you Mbak Putri, bersyukur dan bangga bisa membantu banyak orang. Wah, keren banget. Thank you Mbak Putri. Yuk satu lagi. Ayo teman-teman, satu lagi. Oke. Bangga sama diri sendiri udah bisa bantu banyak orang. Wah, thank you teman-teman, responnya luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu dong pakai reaction. Ya, reaction pakai tepuk tangan. Reaction. Tepuk tangan untuk teman-teman yang luar biasa ini ya. Keren banget. Thank you teman-teman. Nah, baik. Teman-teman sekalian, teman-teman milenial, saya setengah milenial juga ya. Nah, luar biasa. Sebentar. Pertanyaan berikutnya minta tolong dijawab. Seberapa besar Anda tertarik menjadi sosiopreneur seperti Gamal, Azalea, dan 3 orang hebat yang lain tadi? Yuk, please agak cepat, silakan diketik di chat box-nya masing-masing. Seberapa besar Anda pengen seperti mereka? Pengen banget. Oke, ayo agak cepat. Ciri orang sukses salah satunya adalah berespon cepat terhadap hal-hal yang positif, bergerak cepat. Ya, seberapa besar Anda tertarik menjadi sosiopreneur? Oke. Oke. Halo teman-teman. Ayo teman-teman. Ya, oh ini Pak, sudah ada Pak. 1000/10 Pak. Ini kalau ini bahasanya milenial 1000/10 itu maksudnya apa Mbak Pita? Mbak Pita tahu nggak? Apa ya Pak ya? Enggak, saya mau tanya yang baru milenial aja Pak Adi. Pak Adi, 1000/10 itu apa Pak Adi? Nah, loh. Apa ya 1000/10 itu ya? Pak Adi kan baru milenial nih. 100% Oh iya. Bro. Aku milenial, Dek. Oh. Benar-benar 100% tuh, Pak. Waduh, ini luar biasa Mas Rehan. Thank you Mbak Bianti. Sangat tertarik dan ingin sekali mencoba. Good. Wah, mantap jiwa. Pertanyaan terakhir. Pita, tolong dibantu. Jika aku berbagi.com menggandeng Anda untuk berkontribusi pada sesama, apa pendapat Anda? Please ketik di chat box-nya masing-masing. Anda bisa ngebayangin ketika aku berbagi menggandeng Anda, kemudian bisa menggerakkan lingkungan Anda, menggerakkan teman-teman Anda, menggerakkan orang sekantor, dan Anda bisa ngebayangkan ketika orang di lingkungan Anda tergerak semuanya, kemudian itu akan menjadi eksponensial. Seperti bola salju yang makin besar, dan di sana Anda melihat kebermanfaat yang luar biasa. Dan di sana pula ada Anda di sana. Oh,
Apa pendapat Anda? Oke. Oke, Mbak Fitri yang 1000%, Mas Raihan yang pengen banget, Mak, yang sangat Mbak Bianti yang sangat tertarik. Ini kita berandai-andai ya, kita berandai-andai. Aku berbagi ini sudah sebuah platform yang sudah solid gitu ya, yang apa namanya misinya itu ya benar-benar memberdayakan, empowering orang di seluruh negeri, bahkan mungkin di seluruh dunia, gitu. Nah, Anda bisa kebayangin kalau aku berbagi.com menggandeng Anda, begitu banyak orang terempowering di sana. Apa pendapat Anda? Wow, mau banget. Oke, teman-teman. Oke, ayo satu aja deh, satu aja, yuk satu aja. Kita lihat jam lagi. Sangat tertarik, Pak. Itu yang tadi. Halo teman-teman, masih hidup? Masih, Pak. Masih hidup ya? Baik, thank you. Oh, ini Bagus, Pak. Udah. Dapat saling kerjasama untuk membuat orang yang kesusahan. Wait. Thank you, Mas Raihan. Respon cepatnya. Pak Adi, saya nitip catatan ya. Nanti Mas Raihan bisa dimasukkan di Kementerian Sosial atau Kementerian apa gitu ya. Oke, nanti saya juga kasih souvenir nih Pak. Oh, kepada Mas Rehan. Oh, ada hadiah ya, Pak Adi ya? Iya dong. Thank you. Oh, aku berbagi gitu. Rehan ini juga tinggalnya dekat dengan kantor ini kok, GWI, Pak. Oh, okay. Baik. Oke, teman-teman, saya mesti apa namanya eksplorasi pikiran Anda ya. Teman-teman, aku berbagi.com perlu dicatat ya. Aku berbagi.com tidak hendak membebani Anda. No. Aku berbagi.com tidak hendak membuat Anda terbebani. Tidak. Aku berbagi.com tidak hendak membuat Anda susah. No. Aku berbagi.com akan menjadikan Anda, teman-teman Anda, grup Anda, komunitas Anda itu menjadi orang yang benar-benar menggerakkan orang lain. Anda diajak, kita ini diajak, gitu loh ya. Udah sampai merinding apa ya, Kurek? Buat apa ini sing merinding iki ya? Jadi teman-teman, jika teman-teman berpikir, nanti aku mau dibebani, no. Jadi aku berbagi.com sebuah platform yang benar-benar akan menggerakkan siapapun yang mau incas di sana, siapapun yang mau berkelimpahan, siapapun yang mau diberi banyak kemudahan dari pintu manapun, ya. Maka, ayo, oke, Mas Raihan, baik, thank you Mas Raihan, nggak apa-apa deh satu orang. Nah, teman-teman, ternyata teman-teman rahasianya adalah, nih rahasianya, tolong dengerin ya baik-baik ya teman-teman ya. Rahasia besarnya adalah, saya mau membuka satu slide saja, sahabat saya ini, Mas Dr. Gamal Albin Said. Mas dokter ini teman-teman bisa punya ide membuka bank sampah. Idenya ketika ada si Khairun Nisa meninggal dunia dalam gerobak sampah. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar semuanya. Anda bisa bayangin teman-teman milenial ya. Khairun Nisa meninggal dunia di gerobak sampah bapaknya. Hanya karena apa? Bapaknya tidak punya uang untuk memberikan pengobatan pada anaknya. Sehingga muncul ide untuk membuat bank sampah. Orang berobat membawa sampah, kemudian tidak perlu membayar. Tahukah Anda ide itu semua dari mana? Tahukah Anda Dr. Gamal Albin Said mendapatkan banyak penghargaan dari luar negeri, dari kerajaan Inggris dan sebagainya. Itu asal muasalnya dari mana? Tahukah Anda? Dr. Gamal Albin Said itu begitu luar biasa, begitu tereksplorasi potensinya, ide-ide gilanya, sampai mendapatkan penghargaan luar biasa dari luar negeri. Itu karena dia tidak bekerja sendiri, tapi Dr. Gamal Albin Said punya satu orang yang luar biasa, yaitu seorang coach. Seorang coach. Bukan coaching, ya. Coach. Dr. Gamal punya coach yang luar biasa. Namanya adalah Dr. Arif Alamsyah. Sahabat saya juga, sering manggung bareng sama saya. Dr. Gamal ini kalau ngisi di manapun, pasti dia bawa itu gurunya, dia sebut namanya, bahwa saya bisa seperti ini, karena satu orang yang membimbing saya, yang meng-coach saya, yaitu Dr. Arif.
Sehingga kemana-mana apapun yang saya lakukan, saya membawa satu unsur yaitu happiness melakukan apapun. Ketika kita happiness melakukan apapun, maka itulah energi yang sangat luar biasa. Teman-teman ketika join di Aku Berbagi dengan kerelaan hati, dengan happiness, teman-teman akan kaget dengan kehidupan teman-teman yang kedepannya nanti. Ya, Dr. Gamal Albin Said punya seorang coach yang luar biasa. Maka teman-teman di sini, kalau nanti join akan sering ketemu saya dan kita akan saya berkomitmen untuk memberikan coaching free kepada teman-teman semuanya. Tentang apa itu? Coaching itu about everything, ya. Nah, coach itu diperlukan untuk ini teman-teman. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan bisnis saat ini, lokal maupun global ya. Untuk restrukturisasi, untuk merger dan sebagainya. Untuk talent yang saat ini luar biasa juga, cepat turnover-nya luar biasa. Kemudian ketika teman-teman merasa gelisah, kalau masih kuliah bingung milih jurusan, kalau mau nikah bingung ini pasanganku cocok apa enggak, macam-macam. Untuk everything. Mau coach, mau business coach, mau professional coach, saya siap mempercayai teman-teman sekalian. Ya. Sebagaimana Dr. Albin Said yang punya coach, Azalia yang punya coach, teman-teman yang lain yang punya coach, semuanya punya coach. Maka teman-teman, saya belum masuk materi ini ya, karena materinya mesti cukup lama saya ngomongnya. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi saya mesti sampaikan, yang masih muda, yang punya pemikiran yang melompat-lompat gitu ya. Maka Anda yang hebat, Anda muda yang hebat, Anda muda yang luar biasa, pastikan Anda join dan kita akan sering ketemu untuk eksplorasi kehebatan Anda. Gitu ya. Kemudian apa itu coaching? Nah, sedikit saja terakhir materinya cukup banyak banget ini ya. Coaching itu bentuk kemitraan bersama klien. Jadi ketika teman-teman milenial diskusi sama saya, itu stratanya, levelnya tidak ada guru, tidak ada murid, tetapi kita adalah berpartner. We are partner. Saya kalau pakai topik coach, maka posisi saya adalah sejajar sama coach saya. Hanya beda fungsinya saja. Nah, kalau menurut Om Sir John Whitmore, coaching itu membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan performan mereka. Ini menurut Om Sir John Whitmore. Tadi beliau titip salam karena nggak bisa join di grup kita ini, teman-teman. Ya, tadi titip salam dari akhirat karena sudah meninggal ya. Ya. Nah, mengapa coaching diperlukan? Oh, ini sudah proven banget ya. Nah, itu teman-teman ya. Kita tanya jawab saja terkait ilmu coach maupun terkait ilmu Aku Berbagi dan GWI teman-teman. Karena sekali lagi Mike Tyson punya seorang coach yang hebat. Pemain golf yang hebat itu Tiger Woods punya seorang coach yang hebat. Pak SBY punya seorang coach yang hebat. Pak Jokowi punya seorang coach yang hebat. Kemudian para menteri didampingi oleh seorang coach yang hebat. Sociopreneur yang sangat terkenal punya seorang coach yang tidak hanya hebat tapi setia membersamai, gitu ya. Kemudian hampir setiap lembaga-lembaga sosial besar di Indonesia, mau Dompet Duafa, mau yang mendunia itu ada beberapa coach sahabat saya di sana yang sangat memang energi berbaginya luar biasa. Maka teman-teman, jika Anda benar-benar pengen jadi orang yang hebat di saat masih muda, pastikan ayo kita bareng-bareng di sini, kemudian kita akan bereksplorasi bersama, bertumbuh bersama, dan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, nama Anda, foto Anda akan muncul di berbagai media dengan menggerakkan lingkungan Anda. Seperti halnya Dr. Albin Said, seperti halnya Azalia, dan itu semuanya di bawah payung akuberbagi.com. So, jangan ragu-ragu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Rekan-rekan bisa langsung
bertanya mungkin bisa ini angkat tangannya atau di chat ya. Ditanyakan kepada siapa. Oke, bisa mulai dari sekarang teman-teman. Tanya apa saja, silakan. Mbak Vita, sambil Ya. nunggu pertanyaan, Ya. ini Mbak, apa namanya? Kita sebetulnya kita pengen membangun satu komunitas nih dari teman-teman yang sudah hadir di sini dan nanti juga ada beberapa batch yang lainnya ini untuk membangun komunitas di mana kita pengen belajar sebagai sociopreneur yang masing-masing ya. Dan kita sudah berikan kayak apa ya namanya ya, ini toolsnya sebetulnya ada di Aku Berbagi kalau mau kita untuk belajar sebagai sociopreneur. Nah nanti pada saat nanti yang sesi berikutnya, ini kita akan undang lagi kan teman-teman yang ada yang sudah hadir di sini itu. Nah kalau boleh saya usul kepada teman-teman nanti kita kalau bisa kita buat suatu WA group gitu ya sama teman-teman yang ada di sini. Kemudian juga kita mulai latihan sebagai sociopreneur nih. Ya seperti tadi kata Pak Said, kita tidak akan membebani, tapi kita di sini semangatnya adalah belajar, semangatnya adalah kita untuk memperkaya diri sendiri secara keilmuan dan secara rohani, kayak gitu, ya. Nah, jadi nanti ini teman-teman semuanya juga akan dapat sertifikat. Nanti kalau di sesi yang ketiga nanti juga akan dapat sertifikat lagi. Jadi setiap sesi ada sertifikatnya loh nanti nih Mbak, gitu. Ya. Nah, apalagi sertifikat itu penting Pak bagi mahasiswa. Biasanya untuk menunjang kelulusan ya teman-teman ya. Itu, apalagi yang ngomong di sini ada Coach Sahid yang luar biasa. Tadi saja merinding lo lihatnya. Gitu. Jadi sertifikatnya bukan sertifikat sembarangan ya teman-teman, karena pembicaranya juga ini cukup profesional dan top juga kayak gitu. Jadi itu. Nah nanti kalau tidak keberatan, nanti kita buatkan, nanti Mbak Vita mungkin buatkan kayak WA group kepada teman-teman semuanya. Jadi nanti coachingnya lebih enak gitu. Yeah. Nah, Pak mau tanya, apakah profit untuk startup company itu harus diambil untuk diri sendiri atau buat diinvest kembali ke startupnya? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Rehan nih. Mas Sahid mau menjawab atau saya menjawab, Mas Sahid? Monggo Pak Adi. Oke, terima kasih. Ya, Mas Rehan, seperti saya bilang tadi, sociopreneur itu tidak melarang kita untuk mendapatkan penghasilan. Ya, tidak melarang kita untuk mendonasikan 100% dari kita punya keuntungan kepada orang lain. Enggak, ya. Kalau tadi saya ceritakan ada beberapa, contohnya tadi Azalia Yuning Tias tadi, kemudian ada Dea, tadi ya Batik Dea, itu semuanya sebetulnya dia memberdayakan orang-orang yang miskin sih sebetulnya. Kalau yang tadi buat kain songket, dia membantu pemasarannya. Kemudian sebagian lagi keuntungannya dikembalikan lagi ke mereka dan seterusnya seperti gitu. Jadi profit untuk startup sociopreneur itu boleh diambil untuk diri sendiri, boleh, dia boleh. Dan apakah bisa diinvest kembali ke startup tersebut? Ya bisa juga. Bisa nggak dikembalikan lagi ke masyarakat? Ya itu memang itulah yang namanya sociopreneur. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tidak melarang kita untuk mengambil keuntungan. Itu yang setahu saya, ya. Baik itu kalau kita lihat di Grameen Banknya Muhammad Yunus, kemudian ada lagi itu ada yang di kitabisa.com, ada Fatih Timur Al-Fatih dan segala macam itu seperti itu contohnya. Itu mungkin mau ditambahkan Mas Sahid? Pak Said? Oke, ya, thank you Mas. Mas Raihan pertanyaannya luar biasa. Mas Raihan selalu terdepan gitu ya. Maka maka souvenirnya double. Ya, double ya. Aduh, mantap Mas Raihan. Ya, Mas Raihan ini punya tipe seorang penggerak gitu ya. Mas Raihan punya tipe seorang penggerak. Saya bisa kebayang ya, tahun depan kayaknya Mas Raihan kalau ketika berbicara di banyak forum gitu ya. Tahun depan Mas Raihan yang masih muda udah berbicara di banyak forum, mengajak orang untuk bergerak mengempowering lingkungannya. Wah, luar biasa. Nah, terkait pertanyaannya, apakah profit untuk startup sociopreneur boleh diambil? Nah, udah dijelasin oleh Pak Adi ya. Prinsipnya it's okay Mas Raihan, boleh banget. Tetapi di Aku Berbagi ini Mas Raihan, mungkin Mas Raihan juga sudah lihat platformnya.
di aku berbagi ini karena ini besar gitu ya. Tentu ketika ini menjadi besar, tentu bolanya pergerakannya juga lebih gede lagi gitu ya. Ketika pergerakannya jauh lebih besar lagi, tentu energinya terasa apa ya, merindingnya, getarannya di diri kita itu juga beda banget rasanya gitu. Maka kalau kekuatan dari anak-anak muda disatukan, misalnya di aku berbagi, kemudian kita bergerak bersama-sama, wah, itu nggak kebayang gitu loh, nggak kebayang gimana energinya ini ya. Wah, keren banget. Kita yang melihat Dokter Gamal yang sekarang sudah gede ya, tapi awal-awal dulu menggerakkan beberapa orang. Sekarang masih ya masih di lingkungan sana gitu ya. Kemudian Mas Timur tadi itu dari kita bisa.com. Nanti aku berbagi itu harapannya banyak anak muda yang akan join di sana, yang ini bisa menjadi lebih besar lagi karena anak-anak muda itu energinya kan luar biasa. Semangatnya semangat tidak hanya 45, ya 69 ya 90 gitu ya semangatnya. Karena bisa menggerakkan kalau Mas Raihan bisa menggerakkan teman-teman di kampusnya. Kemudian butuh Pak Adi, saya mau mengumpulkan 100 orang, 200 orang. Tolong Pak Adi, jelasin tentang sociopreneur, tentang akuberbagi.com. Jika seperti itu, kalau 200 orang ini bergerak lagi, sekali lagi bukan untuk akuberbagi.com ya, bukan. Tetapi kebermanfaatan untuk orang-orang yang akan menerima manfaat itu loh, yang benar-benar membuat energi kita yang gede banget, gitu ya. Maka ayo besar bersama dan bertumbuh bersama di sini. Tuh, Pak Adi. Wah, ini Abah Huda, Mas Rehan, kita kasih buku, baik Mas Rehan karena proaktif dapat hadiah buku juga, Pak Adi. Siap. Abah Huda bukunya banyak, jangan khawatir ya. Tinggal pilih Mas Adi. Kalau nggak ada di Gramedia, jadi di gudang masih ada. Ya. Ayo Mas Rehan, kita kolaborasi. Ayo. Oke. Nanti kita saling mengcoaching, Mas. Wah. Saya pengen tahun depan Mas Rehan sudah ada banyak di forum-forum besar ya. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau tanya lagi. Nah, saya juga pengen ngajakin teman-teman semua yang hadir ini. Yuk kita untuk lebih ngerti lagi secara lebih mendalam tentang sociopreneur ya. Salah satu kan toolsnya tadi ada di Aku Berbagi. Yuk kita semuanya buka di Aku Berbagi ya. Kita buka semuanya, kunjungi Aku Berbagi. Coba deh di situ lihat. Oh, kalau saya ini masih usianya 19 tahun, 20 tahun ini ternyata dari yang saya kontribusikan ternyata bisa berkali lipatnya luar biasa untuk membantu banyak orang. Kayak gitu ya. Karena niat kita untuk membantu banyak orang ya. Kalau kata orang itu kita berpikir di otak kanan, bukan otak kiri. Mungkin kalau sebagai coaching pasti tahu tuh otak kanan, otak kiri. Nanti mungkin di lain waktu dijelaskan ya Mas ya, Mas Ahid. Ya, yang bahaya itu yang nggak punya otak, Pak. Nah itu dia gitu. Jadi kalau gitu, kalau kita ke rumah makan Padang nggak boleh tanyanya, Mas punya otak nggak? Gitu nggak boleh ya Mas ya. Padahal pengennya otak, gule otak gitu. Oke, jadi seperti gitu. Ya. Nah teman-teman semuanya, tadi saya usul satu adalah kita buat WA group. Kita coba kita interaksinya lebih intens lagi. Kalau bisa nanti jumlahnya kita ajak teman-teman juga diperbanyak. Dan juga nanti coba teman-teman semuanya nyoba di Aku Berbagi, kunjungi akuberbagi.com, gampang banget. Kemudian temui di situ ada GWI ya sebagai salah satu partner kita yang paling besar dalam hal ini. Dan coba di situ dengan hanya 20.000 minimum saja kalian sudah bisa berbuat baik jutaan rupiah kepada orang-orang yang berhak untuk dibantu ya. Oke, luar biasa sekali Mas Sahid, kayaknya membantu banget tuh Mas Sahid tuh. Yang tadi yang sudah kita paparkan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang sebanyak mungkin orang. Oke, Mbak Vita mau nggak Mbak Vita? Ya, terakhir gini. Oke, teman-teman, Mas Rehan, Mbak Ayu, Mbak Nia, Mbak Artini, Mbak Putri, Mas Arkan, Mbak Bianti, Mbak Vidya Nur Rifaini. Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan energinya yang untuk berbagi, untuk join di grup kita sore hari ini.
Saya doakan Anda benar-benar menjadi orang yang masih muda tapi terkenal gitu ya. Amin. 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 Nah, baik teman-teman. Sekali lagi ini tidak untuk membebani Anda, tetapi ini ayo kita mengajak semuanya bertumbuh bersama gitu ya. Apa pendapat Anda jika Sabtu depan atau Sunday aku berbagi mengajak Anda, kemudian mengajaknya feel free aja, artinya apakah Anda tergerak, apakah Anda mau berkontribusi jika Anda mengajak teman-teman Anda di kampus, atau Anda mengkoordinir teman-teman Anda di kampus, kemudian kita ketemu online seperti ini. Nah, misalnya di kampus X, di kampus A, B, C, D, nanti silakan berhubungan sama Pak Adi atau Mbak Vita. Pak, minta tolong cerahkan mereka dengan sociopreneur, biar mereka mudah terkenal seperti Dr. Kamal dan lain sebagainya gitu ya. Maka minta tolong please ketik di chat box-nya masing-masing yang berkenan untuk membantu mengajak teman-temannya belajar seperti ini. Sekali lagi tidak untuk membebani finansial dan sebagainya. No, sama sekali tidak. Ini untuk membuat Anda semakin kaya. Untuk membuat Anda semakin hebat gitu ya. Siapa yang berkenan untuk mengajak teman-temannya atau mengkoordinir teman-temannya untuk belajar hal yang penting ini. Nah, silakan ketik di chat box masing-masing, katakan saya. Wah. Saya Pak. Oke, please ketik teman-teman di chat box-nya masing-masing. Oh, Mas, thank you. Oh, ya Allah berkenan Pak. Oh, Mbak Vidya. Mbak Vidya ini kayaknya harus dapat hadiah ya. Oke, baik Pak. Saya catat yang dapat hadiah. Oh iya. Kirim souvenirnya ya. Iya. Kita kirim souvenir nanti. Untuk Pak material Tri. double souvenirnya. Oh, Pak Tri, insya Allah bisa Pak. Thank you Pak Tri. Mantap. Ya, ini sebenarnya energinya apa sih teman-teman? Butuh tenaga apa sih? Enggak. Jadi contoh, let's say misalnya saya masih kuliah. Hei teman-teman satu kelas, ayo kita belajar ilmu penting. Wes gak perlu keluarin duit untuk belajar ilmu ini. Oke, gak perlu keluarin duit, cukup beli kopi diminum sendiri. Ya iyalah uang online. Silakan beli teh, beli air minum, tapi minum-minuman sendiri gitu ya. Itu cukup anteng, cari wifi di depan laptop, kita belajar ilmu hebat yang bisa membuat kita muda, terkenal, soleh, kurang apa lagi gitu ya. Maka silakan please. Itu ada pertanyaan dari Mas Rehan. Kalau SMA bisa ya Pak? Jadi bisa banget. SMA. Bisa Mas, bisa banget. Bahkan bahasa saya, ekstrim saya, selama masih ada nyawanya bisa ya. Oke Pak, sip. Yang punya anak, udah anaknya 6 diikutin semua, boleh, wong belajar kok, wong ilmu kok, gitu ya, boleh. Itu teman-teman ya, jadi luar biasa jika Anda mau join berbagi di sini, maka ya kami tidak menjanjikan apa-apa, tetapi bisa dilihat setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika ini menjadi bisa mengempowering banyak orang dan nama Anda tercatat di sana. Wah, itu kebahagiaan bagi kita ya Mas ya. Oh pasti. Dan bahagianya itu gini Pak Adi, kalau misalnya tiba-tiba setelah kita berbuat sedemikian rupa, nama kita dikenal banyak orang sebagai orang yang gemar berbagi, mengempowering orang, kemudian kita meninggal dunia, maka malaikat pun akan nanya itu sungkan gitu ya. mungkin akan dijawab begini, hai Raihan, apa yang telah kau lakukan di dunia sehingga pantas bagi Allah memasukkanmu dalam surgaku? Mas Raihan akan menjawab begini, ya Allah, aku sudah join di akuberbagi.com. Ribuan orang terempowering dari sana, terbantu dari sana. Pantas dong aku meminta surgamu. Oh, gitu kata Allah. Ya sudah, langsung ke surga. Wah. Wey, amin. Itu mimpi kita juga sama-sama gitu Pak. Ya. Dan yang paling penting juga itu aliran pahalanya itu mengalir terus loh Pak. Siap. Tuh, Pak Huda yang setuju, yang siap dapat hadiah. Semua judul bukunya Always on Top. Dapat hadiah semua judul bukunya Always on Top. Oke. Ya. Monggo mungkin Abah Huda atau Bu Susi atau Mbak Vita atau Pak Agus atau apa? Ya monggo Pak Huda mungkin. Saya. Untuk penutup Pak Huda atau Bu Susi monggo.
Monggo Bu Susi, saya kira sudah cukup baik. Kemudian yang kedua, pola semacam ini boleh diulang beberapa kali untuk tadi hasil dari teman-teman yang siap untuk mengajak teman-temannya. Yang kedua, buat teman-teman Mas Rehan dan yang lain-lain, jangan khawatir, Mbak Vita masih ada stok 300 yang berminat sebetulnya. Tapi kemudian ini akan di-invite pada sesi berikutnya. Nah, kapan akan dilihat semacam ini, nanti biar dihubungi Mbak Vita. Dan saya kira sesi kali ini luar biasa menarik. Makasih Mas Adi, makasih Mas Sahid. Itu pertanyaannya Mas Adi perlu dijawab Pak Adi. Pertanyaannya Mas Ryan perlu dijawab Pak Adi. Monggo Pak Adi. Mengajak teman untuk membuat startup benar. Jadi gini Mas, jadi kita sekarang nih visi kita adalah kita belajar dulu tentang sociopreneur. Nah, kita salah satu cara yang paling mudah sebetulnya adalah melalui Aku Berbagi. Kita sama-sama kita belajar di sini, kemudian kita besarkan apa yang sudah ada. Tapi kalau nanti kemudian suatu hari Anda tiba-tiba punya ide sendiri buat startup sociopreneur juga nggak masalah. Itu kan nanti semuanya akan di tangan kita semuanya, kita mau gimana nya, kan seperti gitu. Itu. Ya, jadi gitu Mas Rehan. Aku berbagi.com ini platform sociopreneur yang sudah ada, yang siapapun bisa membesarkan Aku Berbagi.com. Siapapun boleh ada di sana untuk dibesarkan bersama. Itu Mas Rehan. Jadi Mas Rehan juga salah satu stakeholder di Aku Berbagi.com. Dan dengan PD, ini salah satu pemilik Aku Berbagi.com. Boleh. Nah, siapapun itu boleh. Masih muda, ketika ngisi di forum, ya saya Raihan, salah satu stakeholder dari Aku Berbagi.com. Waduh. Langsung bapak-bapak ngambil, jadi menantuku. Waduh. Oke, itu Mas Rehan. Jadi siapapun, ayo bersama-sama membesarkan ini, karena impact-nya, butterfly effect-nya luar biasa gitu ya. Oke, monggo. Bu Susi, monggo. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Susi. Jadi rekan-rekan, Bu Susi ini merupakan founder dari Gerakan Wakaf Indonesia. Mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit, Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gerakan Wakaf Indonesia tentunya mengapresiasi dan terima kasih kepada Pak Adi yang hari ini hadir untuk memberikan tambahan sharing ilmu tentunya dan opportunity kepada adik-adik mahasiswa tentunya ya. Kemudian sama Mas Sahid yang luar biasa. Tentu saya miss dan saya baru kali ini loh ikut. Jadi next berikutnya I'm the first person kalau di invite saya ikut gitu ya. Baru kali ini saya ikut dan itu menarik sekali dan tentunya semua rekan-rekan milenial tentunya ini adalah sesuatu yang membanggakan. Pada saat usia saya seperti Anda semua saya tidak dapat yang begini-begini gitu ya. Pada saat itu masih berjibaku bagaimana ya, tentu memang ada eranya, ada masanya. Saat ini kita di masa pandemi ini orang selalu kebanyakan mengeluh, tetapi jangan lagi mengeluh. Kenapa? Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Maka persiapkan diri kalian untuk bisa menjadi seseorang yang tentunya bermanfaat buat orang banyak, apalagi jejakkan kaki kalian di sesuatu yang akan dikenang oleh banyak orang. Lakukan sesuatu yang jelas itu manfaat buat orang lain juga. Nah, sociopreneur tentu kita tidak semata-mata saya berbuat sesuatu untuk orang lain 100%. No, tidak seperti itu juga. Karena kita juga masih hidup, kita juga masih membutuhkan masa depan adik-adik, apalagi rekan-rekan milenial masih panjang nih. Jadi dua-duanya seiring sejalan. Artinya hidup itu lebih lengkap dan balance ketika dua-duanya sejalan. Begitu juga mungkin bagi rekan-rekan kita tunggu di sesi berikutnya batch kedua karena akan lebih menarik karena lebih teknikal ya nantinya ya. Akan lebih menarik ya materi-materi yang dibawakan. Nanti pun juga tidak hanya nanti sedikit saya tidak tahu apakah memungkinkan jika ada tambahan, ada beberapa misalnya risk management,
atau apa. Nah, kalian sudah mulai belajar di sana. Itu sociopreneur itu juga ada itunya, karena setiap trainer yang berbau-bau trainer itu selalu ada resiko juga ya. Nah, itu bagaimana menghitung atau melihat, mempelajari risk management atau kita lihat nanti waktunya memenuhi atau tidak ya, dengan berapa sampai 3 batch ya kalau nggak salah ya. Begitu mungkin, mudah-mudahan apa yang disampaikan semua rekan-rekan milenial bisa menyerap dengan baik, menjadi bekal tentunya dan manfaat nanti buat tambahan yang kedua, ketiga akan lebih seru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu. Oke, baik rekan-rekan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tapi mungkin nanti karena kan rekan-rekan semua rata-rata sudah simpan WA-nya dari admin kita ya, mungkin kalau ada mau ditanyakan boleh langsung tanya kayak gitu. Nah, nanti kita akan undang kembali seperti yang tadi Pak Adi sudah sampaikan, kita akan bentuk WA group. Terus kemudian untuk batch selanjutnya kita akan infokan kapan, dan untuk setiap batch ini itu rencananya kita akan berikan ini ya sertifikat, tapi jika sudah ngikutin full ya gitu. Baik, ini juga sudah mendekati maghrib ya di Surabaya, mungkin kalau di Jakarta belum ya. Oke. Sudah tidak ada lagi yang ditambahkan ya Pak Adi ya? Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan milenial atas ini ya bergabungnya, atas di join ini webinarnya. Mudah-mudahan dengan ini materi yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar dan lebih terpacu untuk sebagai seorang sociopreneur gitu. Mudah-mudahan berhasil ya, kita doakan semuanya berhasil gitu sebagai seorang sociopreneur. Baik, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda, Mas Tahid, Bu Susi, Mbak Vita, semuanya juga. Oke, yuk, selamat malam. Have a nice weekend juga.